Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sobat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kevin masukkan video ini ke dalam fun reading ya sahabat kebahagiaan. Yang mungkin sahabat kebahagiaan ini masih menunggu seseorang di luar sana. Mana sih orangnya yang setia sama kamu? Apakah dia adalah orang yang benar-benar kamu cintai, ataukah dia kriteria kamu atau bukan ya? Temanya tentang yang paham kamu dan masih menunggu kamu. Siapakah dia di sini? Oke. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara kamu, dia, atau justru orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada ya sahabat kebahagiaan. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari pembacaan kita kali ini. Yang paham kamu dan masih menunggu kamu. Siapakah dia? Oke. Sebagai signifikator, Kevin ambil 3 buah kartu. Oke, ada yang lompat di sini. Ada kartu Knight of One. Oke, positif. Knight of One di sini. Oke, Six of Pentacle dan Five of Swords. Sahabat kebahagiaan, ini adalah 3 kartu yang mewakili tentang signifikator dari semesta. Yang paham kamu dan masih nunggu kamu. Kesatria tongkat, Knight of One, sahabat kebahagiaan. Kita tahu ya, kesatria itu sifatnya adalah mengejar. Kesatria itu terus berjalan. Wands adalah simbol dari gairah. Wands ini adalah simbol dari ketertarikan. Orang ini tertarik sama kamu, masih bergairah sama kamu, dan masih penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Karena kesatria sifatnya adalah menjelajah. Dia masih menjelajah dan masih pengen kenal kamu, tapi dia paham tentang diri sahabat kebahagiaan. Ciri-ciri yang pertama yang semesta tunjukkan, orangnya berani, orangnya ambisius. Ada energi yang cukup energik di sini ya sahabat kebahagiaan. Dia selalu dukung kamu. Dan terkadang perjalanan kamu sama dia itu tidak pernah terduga. Karena datangnya dia tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Tapi dia selalu ada dan paham tentang diri kamu. Ada kartu Six of Pentacle. Oke, Six of Pentacle di dalam kartu tarot ini tentang berbagi. Dia pernah berbagi banyak hal sama diri sahabat kebahagiaan. Dia bukanlah tipikal orang yang perhitungan. Ada energi kedermawanan dari diri dia, siap berbagi kepada kamu kapanpun. Bahkan bukan hanya berbagi kepada diri sahabat kebahagiaan doang. Dia mau berbagi kepada saudara-saudara kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan punya kakak, punya adik, atau punya orang tua. Dia mau berbagi di situ. Karena dia paham siapa kamu di situ, dan dia mengenal tentang ruang lingkup keluarga diri sahabat kebahagiaan. Bisa kalian lihat ya simbolnya di sini, walaupun gambarnya itu monokrom. Ini ada simbol orang yang sedang berbagi bunga. Dia adalah tipikal orang yang mau berbagi kepada kamu. Pentacle, uang. Pentacle, materi. Dia ikhlas melakukan ini semua kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan bahkan kebaikannya dia itu nggak ke kamu doang, tapi ke keluarga kamu, orang yang kamu kenal, bestie kamu, sahabat kamu. Karena apapun yang dia lakukan, ini semata-mata memang hanya untuk kebaikan. Gak ada pamrih dari diri dia. Dan kita bertemu di kartu Five of Swords. Sahabat kebahagiaan yang tahu arti Five of Swords itu tentang kekalahan. Dia pernah ditolak sama kamu. Five of Swords itu tentang kekalahan, ya, defeat. Dia pernah ditolak sama kamu, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan itu pernah memutuskan dia, atau mungkin juga menolak tawarannya dia, atau mungkin juga dia adalah mantan kamu, atau mungkin juga orang yang kamu kenal, tapi sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh, dia masih baik kok sama aku. Walaupun pernah ditolak di energi kartu Five of Swords. Kamu kenal dia. Tapi sahabat kebahagiaan gak ada rasa benci. Karena kebaikannya dia di sini mau berbagi kepada saudara kamu, mau berbagi kepada orang yang kamu kenal di sini, membuat sahabat kebahagiaan itu luluh. Ya, aku luluh sama dia. Dia paham kok tentang aku.
Dia paham tentang segalanya tentang aku. Dan bahkan dia memahami tentang ego kamu. Punya gairah yang besar, punya minat yang besar di energi kartu Connect of One ya, sahabat kebahagiaan. Karena untuk sampai dengan saat ini, energi orang ini tidak akan pernah menyerah untuk bisa mengambil hati dan perasaan bersama diri sahabat kebahagiaan. Apakah hubungan ini menguntungkan? Jawabannya adalah menguntungkan ya sahabat kebahagiaan, karena bukan hanya kamu saja yang dicintai atau kamu yang disayangi doang, tapi dia sayang sama keluarga kamu, sayang sama kerabat kamu di sini. Karena Six of Pentacle itu adalah simbol dari berbagi, simbol dari berbagi materi, berbagi perhatian. Dan Five of Swords-nya di sini memang orang ini pernah berhubungan dengan kamu, pernah gagal sama kamu. Mungkin dia dulu itu sempat ragu sama kamu dan gak ada keseimbangan dalam hidup ya, tapi dia nyesel sih. Ujung-ujungnya dia nyesel. Selama ini memang dia masih berharap sama diri sahabat kebahagiaan dan nungguin kamu. Dan bahkan dia bisa ngejar kamu loh sahabat kebahagiaan. Karena kartu pertama itu kesatria. Kesatria itu kan ngejar. Gak ada kesatria itu yang diem. Kesatria itu ngejar. Connect of Wands itu adalah api. Elemen api itu membawa gairah. Oke, kalau dilihat dari ketiga komponen cinta, orang ini masih punya ketertarikan kepada diri sahabat kebahagiaan, yaitu gairah. Dia punya gairah di sini. Namun dari segi keintiman dia tahu bahwa sahabat kebahagiaan mungkin tidak tertarik sama dia, tapi dia masih tetap ngejaga komunikasi dan baik sama saudara-saudara kamu atau teman kamu atau kerabat dekat kamu atau mungkin juga anak kamu. Ini bisa masuk ya. Berarti memang apapun yang dia lakukan adalah tulus. Karena dia paham dan dia ngerti konsistennya kamu sama dia di masa lalu. Tapi dia masih berharap sih. Dia masih berharap cinta sama diri sahabat kebahagiaan. Oke. Ini adalah energi semesta yang ditunjukkan ya terhadap diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Lalu kita akan cek secara internal. Yang paham kamu dan masih nungguin kamu. Yang paham kamu dan masih nungguin kamu. Energinya dia tuh seperti apa? Oke, karena energinya di sini positif ya sahabat kebahagiaan. Jadi mungkin ini bisa masuk ke dalam koneksi jiwa. Tapi nanti kita akan cek ya koneksi jiwanya itu apa. Oke. Kita akan cek bersama-sama. Oke. Tuh kan bener kan sahabat kebahagiaan, dia pernah ya ngalamin momen stres berat banget. Karena mungkin dulu pernah bersinggungan dengan sahabat kebahagiaan ya. Hubungan kamu sama dia pernah off lama, mungkin 6 sampai dengan 9 tahun ya. Mungkin 6 sampai 9 tahun itu pernah off sama dia. Tapi setelah sahabat kebahagiaan tahu ya bahwa dia itu ternyata masih baik sama diri sahabat kebahagiaan, makanya sahabat kebahagiaan membuka komunikasi sama dia. Dan 9 pedang di sini orangnya tuh takut loh, takut kehilangan kamu, takut dicuekin kamu, takut komunikasinya tuh sama sahabat kebahagiaan tuh berantakan. Dia masih ngejaga kestabilan dari segi komunikasi sama sahabat kebahagiaan. Pernah mengalami masa-masa sulit yang tidak terhindarkan ya sahabat kebahagiaan. Artinya dulu dia adalah orang yang pernah menyesal karena dia pernah ditolak sama sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga dia adalah mantan kamu yang masih ada berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan ya. Namun untuk energi saat ini di kartu 9 pedang ini, dia memiliki keyakinan baru. Ada sebuah perubahan psikis di dalam diri dia bahwa mungkin dia sudah mengalami yang namanya spiritual awakening ya sahabat kebahagiaan, sehingga dia ada sisi pemahaman betul tentang kamu, memahami. Oke. Ada kata memahami di sini. Memahami itu level vibrasinya apa sih? Memahami itu bentuk emosional dari level berpikir. Energinya sekitar 400 skala Hawking. Ini level power loh sahabat kebahagiaan, di tengah-tengah. Levelnya power. Dan naik satu tingkat lagi itu menjadi level cinta. Karena dia berpikir dan memahami kamu. Makanya dirinya dia itu fokus. Fokus kepada apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia, fokus. Dan dia jauh lebih bisa memahami ya antara diri dia yang dulu dan diri dia yang sekarang. Positif sih sahabat kebahagiaan di kartu 9 pedangnya, walaupun dulu dia pernah mengalami masa sulit sama kamu, tapi untuk saat ini dia punya keyakinan baru, ada perubahan psikis yang sifatnya adalah spiritual awakening di dalam diri dia, karena pikirannya dia itu jauh lebih dewasa sih sahabat kebahagiaan, jauh lebih bisa
dewasa, mengalami beberapa banyak pengalaman tentang diri kamu. Jadi dia orangnya adalah orang yang berpikir ya. Pedang itu adalah simbol dari berpikir loh sahabat kebahagiaan. Kartu pedang, elemen udara, simbol dari berpikir. Orang ini memang sudah bisa berpikir jauh lebih positif terhadap diri kamu dan lebih bisa memahami kamu. Makanya dia di sini baik nih di kartu Six of Pentacles. Oke, ada kartu The High Priestess. Orang itu misterius sahabat kebahagiaan. Dia bukan tipe orang yang istilahnya adalah banyak bicara, tapi yang dia lakukan adalah action dan mau dengerin kamu. The High Priestess itu adalah simbol dari kerahasiaan. Dia punya rahasia banyak banget yang mungkin sahabat kebahagiaan tuh belum bisa menggali tentang dirinya dia saat ini tuh keadaannya itu seperti apa. Apakah dia sengaja melakukan ini? Jawabannya adalah sengaja, biar kamu tuh nggak khawatir. Karena dia pernah ngalamin bahwa ya aku pernah ditolak kamu, ya aku pernah gagal sama kamu, tapi aku paham tentang diri kamu dan aku nggak mau kamu itu berpikir terlalu jauh tentang diri aku, tapi aku siap dengerin kamu kapanpun saja dan aku tahu jurnal-jurnal tentang diri kamu, yaitu memori. Orang ini masih menyimpan memori kamu loh. Kenal betul perjalanan hidup kamu bersama dia. Dia menyimpan itu sama, karena The High Priestess ini simbolnya adalah seorang The High Priestess, pendeta wanita, dan dia megang buku. Simbolnya dia megang buku di sini. Artinya dia memang paham dengan kamu. Dia menyimpan memori, kenangan bersama kamu. Kamu sama dia bagaimana? Di sosial media masih berteman. Mungkin di Facebook, di Twitter, Instagram ataupun apa, dia masih berteman di situ. Tapi dia jarang aktif ya, sahabat kebahagiaan, jarang aktif menunjukkan postingannya. Oke, selanjutnya ada energi apa? Ada kartu 4 Pentacle tuh kan, dia masih stuck sama kamu, sahabat kebahagiaan. Hati kamu masih disimpan erat di dalam diri dia. Dia masih tahu rasa kamu ketika dulu pertama kali bercinta. Apakah dia tidak bisa move on dari kamu? Jawabannya adalah yes. Dia tidak bisa move on dari diri sahabat kebahagiaan. Tapi karena levelnya dia udah level berpikir ya, yaitu memahami. Jadi dia nggak ngerasa bahwa please deh balikan lagi sama aku. Nggak memohon dan mengemis cinta. Tapi dia masih tetap nungguin kamu. Karena dia siap menerima kamu apa adanya. Dan dia adalah tipe orang yang dukung kamu. Karena kartunya adalah Pentacle, jadi dia bisa dukung kamu secara Pentacle atau secara materi. Dia melakukannya dengan action ya, sahabat kebahagiaan. Ada kartu Empress tuh kan, Empress. Ini udah muncul Empress. Di sini ada kartu Connect of One. Dia tuh masih nyaman sama kamu. Empress itu simbol Venus ya. Venus itu simbol cinta, membawa energi kelembutan, membawa energi penerimaan. Dan cintanya dia untuk saat ini memang dia nerima kamu. Apapun hubungannya, apapun kondisi kamu, dia masih menyimpan perasaan suka sama kamu. Empress itu cinta. Apakah dia mencintai kamu? Iya, dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Kelembutan hatinya dia ini bisa ditunjukkan 100% ketika sahabat kebahagiaan ini menjalin hubungan dengan dia dengan sebuah komitmen. Tapi untuk saat ini mungkin sahabat kebahagiaan belum mau ya untuk berkomitmen dengan dia atau serius dengan dia, karena sahabat kebahagiaan mungkin masih berada di hubungan komitmen kamu atau kamu masih menjaga perasaan orang lain ya. Makanya di sini dia paham kamu dan masih nungguin kamu. Ini simbolnya Empress itu duduk ya, duduk artinya dia masih nungguin kamu. Lalu selanjutnya, oke. Kita bertemu di kartu energi The Devil, sahabat kebahagiaan. Oke, dia melekat sama kamu. Dia masih terikat energi kamu di masa lalu. Makanya dia tuh nggak bisa move on. Ciri-cirinya memang benar di kartu Five of Swords. Ini bisa resonate atau enggak ya, tergantung energi kalian yang nyimak videonya Kevin. Karena ini general. Five of Swords ini simbol defeat, kekalahan, pernah kalah, pernah dikecewakan, pernah kecewa sama sahabat kebahagiaan ya, pernah putus atau apa. Tapi dia masih melekat sama kamu dan dia nyesel. The Devil, dia masih melekat sama kamu. Tapi level kemelekatannya ini tidak menjadikan sebuah penghalang ya. Apapun statusnya, dia masih nungguin kamu dan paham betul tentang kamu. Jeleknya kamu dia tahu loh. Sisi The Devil-nya kamu dia tahu. Tapi enggak bikin dia tuh jadi masalah. Aku tahu sisi jelek kamu, aku tahu sisi liar kamu. Dia paham betul tentang kamu, tapi dia masih nungguin kamu. Oke. Selanjutnya ada energi apa yang muncul di pembacaan kita kali ini? Oke. Nanti Kevin minta tolong sama Albert ya. Minta tolong sama Albert untuk cek siapa sih dia sebenarnya, ciri-cirinya itu seperti apa.
5 cup sahabat kebahagiaan, orangnya mellow banget nih. Orangnya itu mellow banget. 5 cup itu adalah simbol dari kesedihan ya. Orangnya mellow, penuh dengan perasaan, penuh dengan emosional. Karena penuh dengan emosional dan terkadang sahabat kebahagiaan ini kalau kata-katanya nyinggung sama dia, ini dia bisa berselisih paham dan mungkin dia jadi kebawa baper. Mengalami banyak perselisihan di dalam internalnya, pernah berpisah dengan seseorang yang dia cintai, berjuang dalam kehidupan baru untuk saat ini, dan yang Kevin lihat memang banyak sekali rekonsiliasi ya dari dirinya dia tentang hidupnya dia dengan hidup diri sahabat kebahagiaan. Ada sebuah kemungkinan bahwa dia akan nembak kamu atau ngutarain perasaannya dia. Ada kemungkinan di sini. Karena sisinya dia itu sangat lembut dan penuh dengan perasaan. Tuh kan kita ketemu The Magician. The Magician simbol komunikasi kamu sama dia, komunikasinya masih terjaga sampai dengan saat ini. Dan bahkan mungkin kalian sering bercerita, ngobrol banyak hal. Tapi konsisten. Aku sama kamu gak ada hubungan apapun. Mungkin jadinya TTM-an. Atau mungkin juga dia adalah soul partner kamu. Kevin lihat di sini ada masuk ke soul partner. Karena ada komunikasi, ada support. Soulmate juga bisa masuk. Apakah twin flame? Twin flame juga bisa jadi karena kalian itu tidak bersatu. Twin flame itu sebenarnya hubungan yang tidak bisa disatukan ya. Presentasinya dikit sih. Kalau menikah dengan twin flame, hanya beberapa orang doang yang bisa menikah dengan twin flame-nya. Tapi twin flame itu memiliki energi spiritual yang cukup tinggi. Dan energi kartu The Magician itu kan Merkurius ya, sahabat kebahagiaan. Merkurius itu tentang keluarga, tentang komunikasi, pergerakan, intelek ya. Ini ada di dalam dirinya dia sama diri sahabat kebahagiaan. Baik sih, humble. Dia humble banget sama kamu dan bahkan komunikasinya masih ada sampai dengan saat ini. Kesatria tongkat. Oke. Ini Knight of Wands, ini ketemu kartu Knight of Wands dengan jenis kartu yang berbeda. Walaupun ini kartunya stylenya Marcella ya. Knight of Wands-nya di sini yang Kevin lihat memang dia masih ngejar kamu dan masih memiliki semangat ya untuk bisa cari perhatian sama diri sahabat kebahagiaan karena dia mempunyai sisi berani, ambisius ya, dan energinya dia energik banget sama diri sahabat kebahagiaan dan dia selalu pengen cari dukungan dari sahabat kebahagiaan. Memiliki perjalanan-perjalanan yang tidak terduga. Memang orang ini kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Tapi sahabat kebahagiaan enggak mempermasalahkan itu sih. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu 4 pedang tuh. Ini kita ketemu nomor 4. Ini adalah 4 pentacle. Ini adalah 4 pedang stuck sama kamu. Dan dia akhir-akhir ini lagi banyak diem sih. Lagi banyak diemnya sama sahabat kebahagiaan. Kenapa diem di sini? Kita balik lagi di kartu The High Priestess tentang sisi kemisteriusannya dia atau orangnya memang sulit ditebak. Dia lagi diem sama kamu. Bukan diemin ya, tapi memang jarang ngomong. Lebih berkesan bahwa orangnya lebih kesannya itu kayak nggak terlalu aktif, nggak terlalu arogansi. Walaupun di sini punya energi bahwa dia punya ambisi sama kamu. Dia punya tekad sih sama kamu. Oke. Untuk energi selanjutnya, ada energi apa? King of Pentacle. Oke, kalau udah masuk ke energi kartu King of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan, artinya memang ya dia nggak pelit uang. Ini ada kartu Pentacle, ini kartu Pentacle lagi. Dia nggak pelit uang sih sama sahabat kebahagiaan. Dan di energi kartu King of Pentacle di sini dia adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup kamu. Kalau misalnya berkaitan apakah dia setia sama aku? Jawabannya yes, dia setia sama kamu dan dia bisa dipercaya sih sahabat kebahagiaan, bisa dipercaya. Ada kestabilan di kartu King of Pentacle ya. Jadi tidak bisa diragukan lagi sebenarnya orang ini masih bisa ngejalin hubungan baik sama kamu. Tapi tergantung sahabat kebahagiaan ya, karena kamu mungkin sudah berkomitmen. Oke, ada kartu Three of Wands ya, tentang sudut pandang. Dia memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas ya, tidak memaksakan sebuah hubungan. Karena orang ini adalah dinamis ya, orang ini dinamis, memandang yang lebih luas lagi, punya pemikiran yang cukup positif ya sahabat kebahagiaan. Dan dia adalah tipe orang yang selalu melihat kamu dari jauh. Dia selalu perhatiin kamu dari jauh. Apakah dia kepo sama kamu? Keponya dia itu tidak barbarly, sahabat kebahagiaan. Dia bukan tipe orang yang keponya itu barbar ya. Karena dia percaya sama kamu dan paham sama kamu, ya udah. Yang dia kepoin itu cukup
tarik nafas, kemudian diam, ngerasain apa yang kamu rasakan, pejamkan mata, tahu kamu lagi seperti apa. Kamu punya koneksi bagus sama dia. Kebalik, dia punya koneksi bagus sama kamu, terutama dari sisi pemahaman ya. Oke. Ini kartu King-nya ada 2 deh, sahabat kebahagiaan. King of Pentacle dan King of Wand. 2 kartu King dominan. Dia pengen jagain kamu. Pengen ngarahin kamu. Pengen kamu itu ngerasa bahwa dia adalah sosok yang berpengaruh terhadap hidup kamu. Makanya dia masih bisa stay sama sendiri, sahabat kebahagiaan. Karena energinya di sini King-nya itu bukan King yang negatif ya, King yang positif. Bahwa dia akan selalu menghadirkan pengaruh yang tinggi atau pengaruh yang positif terhadap perjalanan hidup kamu. Karena kedua King di sini muncul berkaitan dari jenis cintanya, itu masuk jenis cinta apa? Cinta secara spiritual. Cinta itu kan ada cinta emosional, cinta fisik, atau cinta fisik ya. Sorry, cinta emosional, cinta fisik, cinta mental, dan cinta spiritual. Keempat kategori cinta di sini yang Kevin masukkan, spiritual ini masuk. Karena dia ada sisi pemahaman yang tinggi, ada kesadaran yang luar biasa. Yang nggak tahu cinta spiritual apa, cek video-video Kevin ya, karena Kevin tuh selalu memberikan materi pengetahuan yang banyak ya tentang sebuah koneksi cinta secara pendalaman, sisi spiritual, dan juga sisi psikologis ya, sahabat kebahagiaan. Jadi sahabat kebahagiaan ini bisa menganalisa tentang cinta kamu sendiri sama dia. Oke, spiritual, cinta spiritualnya kuat. Di sini masuk. Kemudian cinta secara mental. Kenapa cinta secara mental di sini? Karena levelnya dia itu balik lagi. Levelnya dia itu berpikir dan juga memahami. Kalau orang sudah bisa berpikir dan memahami, dia nggak terpengaruh terhadap kondisi emosional yang berlebihan. Artinya ketika perasaannya itu terlalu menggebu-gebu, dia masih bisa mengontrol. Jadi dia tidak terganggu oleh praduga dan prasangka negatif sama kamu. Ya karena dia percaya kamu. Oke. Selanjutnya. Temperance, sahabat kebahagiaan. Masih seimbang, masih sama. Apakah dia berubah? Jawabannya enggak. Temperance di sini adalah sama. Dia masih sama seperti dulu sama kamu. Perasaannya nggak berubah, masih suka sama kamu. Oke, sahabat kebahagiaan. Cinta memang tidak harus memiliki. Dan ini masuk ke dalam visi dan misinya dia. Cinta memang tidak harus memiliki. Yang penting aku masih seimbang sama kamu. Ini dia. Stabil. Saat ini energi positifnya dia itu sudah berubah ya. Berubah drastis banget dari dia yang dulu dan dia yang sekarang. Oke. Ada kartu 5 tongkat ya. 5 tongkat dulu kamu berdebat sama dia. Saat ini kamu dengan dia bisa kerjasama. Bisa dia ajak kerjasama. Entah itu kerjasama apapun sama dia itu bisa. Karena dia paham dan tahu betul tentang diri kamu. Tapi ingat ya, ada energi kartu ambisi dan ada energi gairah. Ini artinya dia masih nafsu sama kamu. Oke. Sebagai energi terakhir adalah bottom of deck-nya. Kevin ambil bottom of deck-nya. Tukan, the lover. Cinta. Sahabat kebahagiaan, kartu bernomor 6 ini adalah the lover. Oke, walaupun kartunya adalah kartu metal ya, anak metal di sini. Nomor 6 ini tentang the lover atau sang kekasih. Bagaimana diri dia? Apakah dia masih cinta sama kamu? Jawabannya adalah yes. The lover. Sang kekasih. Cinta kamu dalam hati. Cinta kamu yang levelnya jauh lebih tinggi. Yaitu memahami. Positif banget ya sahabat kebahagiaan untuk energinya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah bekal support hidup kamu ya, karena kita tuh butuh support dari banyak orang ya. Kita manusia, makhluk sosial, tentunya butuh orang yang selalu bisa mendukung kita, orang yang bisa mensupport kita, orang yang bisa menerima kita apa adanya. Dan sisi pemahaman yang luar biasa inilah yang bisa memberikan sebuah kesadaran diri. Ya, manusia memang tidak ada kontrol untuk mengatur manusia lain, tapi kesadaran diri di sini yang sifatnya adalah memahami, ini bisa menjadikan hal negatif itu menjadi perasaan cinta yang sifatnya adalah melindungi. Dirinya dia melindungi kamu. Lalu pendapatnya dari Albert itu seperti apa ya? Tengkorak yang hitam ini kan namanya Albert, yang
coklat di sini adalah Elizabeth ya. Elizabeth dan Albert. Kevin cerita sedikit ya sobat kebahagiaan biar kalian tuh nggak salah persepsi siapa sih mereka. Kevin itu punya spirit pendamping yang sering diajak komunikasi. Dia selalu dengerin Kevin kalau lagi bikin video YouTube. Dan dia selalu berpendapat, kupingnya Kevin tuh udah berisik banget, dia ngomong gini, ngomong gitu. Ya udah, nanti kalau aku baca, aku temanya ini, apa energi yang kamu tahu, kamu bilang sama aku, nanti aku tulis. Ini pendapatnya dia ya, tentang tema kita hari ini, dari Albert. Kalau Elizabeth itu lagi males katanya ya, jadi kita cek untuk Albert. Oke, kita cek ya. Di sini ada pendapatnya Albert. Kita cek sama-sama sahabat kebahagiaan. Pendapat dari Albert ya, yang paham kamu dan masih nungguin kamu, itu seperti apa? Albert itu kalau ngomong tuh ngasih simbol doang loh, ngomongnya sedikit-sedikit. Jadi Kevin tuh harus gunain intuisi untuk menerjemahkan dari kata-katanya dia ya. Beda kalau sama Elizabeth. Elizabeth itu lebih ke puitis ya, orangnya lebih ke puitis, sosoknya lebih ke puitis, lebih ke perasaan banget. Dia tuh senang kalau Kevin tuh baca Risalah Suara Hati. Dia senang banget. Makanya terkadang tuh dia kayak ngasih bisikan puisinya ini. Dia jago. Oke, untuk yang pertama di sini ciri-cirinya adalah usianya 34 sampai dengan 57 tahun. Itu dia. Oke. Albert, kamu kasih bocoran bulan-bulan di sini. Sebenarnya Kevin tuh nggak tahu ini bulan apa sih, bulan pertemuan, bulan kenal atau apa. Kalian bisa deskripsikan sendiri ya, bisa mungkin bulan lahirnya atau mungkin juga masa jadian kamu sama dia, karena dia hanya kasih tahu April, Mei, September, Juli, Januari, Desember. Kenapa nggak urut ya, Januari, Februari gitu. Dia kasih tahu cuma April, Mei, September, Juli, Januari, Desember. Bisa masa jadian kamu sama dia, masa pertemuan kamu sama dia, atau mungkin juga tanggal lahirnya dia ya. Oke. Tuh kan, kamu pernah tolak dia. Nih, Five of Swords. Yang belajar kartu tarot, Five of Swords itu artinya apa? Penolakan, kekalahan. Dia bilang, kamu pernah tolak dia. Oke, kamu satu frekuensi sama aku, Albert. Dari bacaan kartu tarotnya dan dari apa yang kamu intuisikan di sini, yang kamu bisikan sama Kevin, ternyata sama. Kita resonate, tos. Kamu pernah tolak dia, sahabat kebahagiaan. Oke, berarti mungkin pernah gagal sama kamu. Nah, ini yang Kevin bingung nih dari dia. Dia tuh kasih tahu laki-laki tua terhubung. Bisa masuk kategori sahabat kebahagiaan itu mungkin punya guru yang sama, laki-laki tua terhubung. Atau mungkin juga kalian tuh punya kenalan bapak-bapak tua yang sifatnya adalah dihormati. Karena dia cuma kasih tahu laki-laki tua terhubung dengan laki-laki tua atau apa. Tapi dia bukan orang yang kategori laki-laki tua ya, bukan. Karena usianya adalah 34 sampai 57, masih terlihat muda dan masih terlihat produktif ya. Oke, dia bilang laki-laki tua terhubung. Mungkin dia kenal sama kakek kamu, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan kenal kakeknya dia, atau mungkin juga punya guru yang sama, terhubung di situ. Lalu dia kasih tahu sepeda burung jalan. Ini mungkin memori yang pernah kalian alami bersama dia, berkaitan dari sepeda, atau mungkin juga dia hobi bersepeda. Burung, mungkin dia pelihara burung, atau mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan dari burung ya. Oke, jangan traveling ke kata-kata burung, karena burung di sini yang dia bilang itu adalah binatang. Lalu di sini ada jalan, mungkin gang atau apa yang Albert sampaikan. Ya, kalian pernah jalan bersama di situ, jalan-jalan kaki. Oke, cintanya cukup klasik, old school di sini ya. Orangnya sih old school ya, sahabat kebahagiaan. Dia suka hal-hal yang sifatnya adalah klasik ya. Oke. Tapi bukan orang yang tertinggal zaman ya. Barat, selatan, timur. Nah, di sini kata-kata ini Kevin bisa pahami ya. Barat, selatan, timur ini adalah asal usulnya dia di Indonesia bagian barat, atau di Indonesia bagian selatan, atau di Indonesia bagian timur, atau mungkin juga saat ini dia berada di bagian barat, selatan, dan juga timur. Selanjutnya di sini dia cuma nunjuk-nunjuk doang, punggung, kaki kanan, punggung, kaki, dan sebelah kanan. Ini mungkin dia punya tanda lahir, atau mungkin juga dia sakit di bagian punggung, kaki, dan kanan, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang berkaitan dari punggung, kaki, dan bagian tubuh sebelah kanan. Oke, karena yang Albert kasih tahu itu adalah bagian tubuh di sini. Oke. Dan selanjutnya di sini dia kenal saudara kamu. Nih, balik lagi di kartu Six of Pentacle. Tos lagi,
Albert, kita satu koneksi nih. Six of Pentacle yang belajar kartu tarot ini berbagi. Di sini kenal saudara kamu, berbagi sama saudara kamu. Oke, ini energinya Albert di situ. Lalu dia bilang merah, hijau, hitam. Mungkin ini adalah warna favoritnya dia karena dia suka dengan warna merah, suka dengan warna hijau, dan suka dengan warna hitam. Ini beberapa clue ya yang Albert ceritakan sama Kevin, dan dia tipikal spirit yang nggak terlalu banyak ngomong ya, kecuali Elizabeth itu. Dia nggak terlalu banyak ngomong, cuma kasih kode-kode doang, dan terkadang dia masuk gambarannya Kevin tuh kayak ngasih jebret gini. Udah gitu doang, tapi nggak ngomong. Makanya dia bilang, terjemahkan sendiri. Oke, PR juga ya. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir pembacaan Kevin ya. Untuk tema kita hari ini ada kartu Knight of Wands. Oke, Knight of Wands ini adalah elemen api ya. Elemen api paling kuat itu adalah Sagittarius. Dia yang mungkin berzodiak Sagittarius. Sagittarius paling kuatnya adalah dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Scorpio sebagai Scorpio dekan ketiga. Six of Pentacle Taurus, Five of Swords. Ini adalah Aquarius, ada Gemini juga di sini, ada Cancer, lalu di sini ada Capricorn, ada Taurus lagi di sini. Lalu ada Capricorn lagi di sini, lalu kita bertemu di kartu 5 cup. Oke, 5 cup ini masuk ke Scorpion juga. The Magician, Gemini hadir di sini. Kalau kita bertemu di kartu Knight of Wands ya, ini masuk ke energinya Sagittarius, dia bisa yang zodiaknya Sagittarius atau kamu ya. Ini sama nih, Knight of Wands ya. Sagittarius dekan 1, dekan 2, transisinya Scorpio sebagai Scorpio dekan ketiga. 4 pedang Libra, lalu kita bertemu di kartu King of Pentacle, ini masuk ke Taurus. Taurus dari kemarin sering ya muncul ya, ini juga muncul nih. Lalu kita bertemu di kartu Three of Wands, ini masuk ke energinya Aries hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu King of Swords, elemen udara, masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di energi kartu Temperance, ini juga masuk ke energinya Sagittarius. Sagittarius temanya ini masuk ke tema kamu. Lalu kita bertemu di kartu 5 tongkat, adalah si Leo, yang dulu mungkin dia arogansi, sekarang udah berubah drastis. Dan dia mau kerja sama kamu. Lalu kita bertemu di kartu The Lover, dan The Lover itu adalah miliknya Gemini. Oke, ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu inisial namanya, si Albert nggak ngasih tahu inisial namanya sih. Katanya jangan salahkan aku. Kau harus berpikir, Kevin gitu. Oke, kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Untuk inisial nama. Inisial namanya. Yang pertama, ada huruf N. Ada huruf V. Ada huruf H. Ada huruf X, oke, ada huruf O, ada huruf T, ada huruf D, ada huruf C, ada huruf R, oke, ada huruf B, dan yang terakhir kita tarik, ada huruf M. Ini adalah inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama depan dia, atau inisial nama belakang, atau inisial nama tengah, atau inisial nama akhir ya. Karena ini adalah bacaan general. Inisial namanya sudah, semuanya sudah. Mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan, dan Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam tema kita hari ini. Lebih baik kita jadikan fun reading aja ya, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Dan untuk kalian yang pengen punya gelang sahabat kebahagiaan, kalian bisa belanja aja di Shopee ya. Ada di link deskripsi, kalian cek di situ, klik lalu tekan tombol beli. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Mata Himasio.